Sobat leader di mana saja Anda berada. Lama sekali nampaknya kita baru bisa bertemu dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Saya Freddy Ndolu dan saya ingin perkenalkan tamu saya yang saya selalu sapa, my leader, Dr. Henry Saparini. Selamat datang Bu Henry. Makasih Bu. Luar biasa, Bu Henry. Ya. Ibu Henry ini adalah pelindung di leader karena semua tokoh penerima Leader Awards, sebuah anugerah komitmen pemimpin Pancasila, itu otomatis dia melindungi leader. Artinya dia harus jadi leader. Jadi Bu Henry adalah penerima Leader Awards di Kupang tahun 2010 kalau saya tidak salah. Sudah terlalu lama, 14 tahun lalu. 14 tahun kan, masih survive loh Bu. Wah, leader. Luar biasa. Sekarang kita sudah buat punya leader channel TV, lewat TV Raksasa Podcast ini. Kita punya leader news di online. Kita juga kawan-kawan juga main di leader TikTok, ada yang isu-isu penting kita munculkan di sana, Instagram. Dan juga masih tetap majalah leader yang di-launching di Keraton Yogyakarta 2012 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X di Sri Manganti, Bangsal Sri Manganti, Keraton Yogyakarta. Saya masih kurang sekali, saya harus belajar terus bagaimana menjadi orang yang punya dianggap punya bernilai gitu. Saya bahkan pemimpin aja mungkin saya pikir kita ini sudah jadi pemimpin apa belum. Tapi saya bilang saya jadi pemimpin loh Bu, di rumah tangga saya, di dalam keluarga saya. Paling tidak itu kan tidak harus jadi pejabat. Betul dong. Apa yang paling enggak pemimpin diri sendiri. Apa kabar nih Ibu? Baik Bung. Jadi udah terlalu lama ternyata banyak cerita Bung Freddy juga. Saya juga ternyata sudah banyak cerita yang kita tidak sempat sharing, apa yang kita lakukan selama 14 tahun. Gitu. Dan saya sih hari ini saya senang sekali karena saya dipertemukan dengan anak-anak muda yang memiliki komitmen untuk melakukan analisa dengan nilai-nilai national interest yang sangat kuat. Walaupun mereka memiliki gelar PhD, Master, mereka rela untuk bergabung dengan teman-temannya di lembaga think tank saya, Core Indonesia, untuk terus Core Indonesia. Ya, itu Center of Reform on Economics. Center of Reform on Economics. Jadi, dulu kan Ibu di Indef ya? Dulu saya di Econet. Econet. Ya, dulu saya di Econet. Tempat Pak Riza Ramli ya? Betul, sudah cukup lama. Ya, kemudian 2012 setelah kita ketemu itu, saya mendirikan Core Indonesia. Jadi saya menggunakan nama Core itu karena setelah puluhan tahun menjadi analis ekonomi, ini kayaknya kok masalah ekonomi tidak pernah diselesaikan pada core-nya. Core masalahnya. Oh itu. Sehingga saya selalu sampaikan ke teman-teman, kita pakai nama Core. Sehingga akan menjadi pengingat bagi kita sendiri maupun kepada orang lain bahwa masalah kita banyak, tapi pada saat kita tidak menyelesaikan masalah pada akar masalahnya, di pinggiran terus, maka masalah itu akan membesar. Jadi itu kira-kira kenapa cerita nama Core itu, Bung. Tapi sudah dapat menemukan core-nya belum? Kita sudah menemukan beberapa core, tidak hanya satu core ternyata untuk masalah ekonomi. Ibu kan pernah kemarin tanya saya, Pak Freddy kan cari pemimpin ya kan? Sudah nemu belum? Ternyata tidak mudah itu. Berat. Jadi buku ini kan Ibu pernah, saya lihat di Wikipedia ya. Ibu muat bahwa Ibu masuk di salah satu 64 tokoh untuk Indonesia. Dan judulnya Most Wanted Leaders. Ternyata Bu, saya waktu ditanya di Lemhanas, kok judulnya Most Wanted Leaders? Saya bilang hanya dua pilihan sebenarnya. Seseorang, apakah Anda mau jadi pemimpin atau jadi wanted? Ternyata Pak, diketawain semua.
Saya bilang, ya benar juga ya. Tapi ingat, ini bukan jelek ya, wanted pemikirannya, ya kan. Mesti kita buru pemikiran orang-orang. Tapi kalau kita sudah temukan pemikiran orang dan sosok pemikiran yang bagus, kita mau apain dia itu, Bu? Jangan kita diamin terlalu lama, kan stres dia. Lama-lama dia malah berbalik, belok kanan dia. Mengerjakan yang enggak. Yang enggak. Artinya kebuang-buang sendiri potensi itu. Bagaimana kita mengolah potensi kita itu kan? Jadi di Core sendiri kajiannya apa, Bu, hari ini? Kita ini kan Core Indonesia itu lembaga think tank independen di bidang ekonomi, perdagangan, industri dan pembangunan. Jadi kita ada anak-anak muda. Kalau sekarang ini kita sudah ada doktornya, mungkin sudah ada 7. Terus ada beberapa yang masih junior, master dan juga S1. Jadi kita ada kegiatan-kegiatan karena kita independen, kita tidak mau dibiayai oleh siapapun. Jadi kita membiayai diri kita sendiri dengan profesionalitas kita. Jadi kita melakukan cross subsidi tentu saja. Ada kegiatan-kegiatan yang itu sifatnya untuk publik karena kita menerbitkan outlook ekonomi, jadi bagaimana proyeksi ekonomi, kemudian juga reviewnya setiap triwulan kita evaluasi, kemudian ada kebijakan yang penting kita review juga, itu kita kaji sendiri ya secara independen. Maka kita juga ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang itu untuk mendukung atau mensupport kegiatan-kegiatan publik kita. Nah, jadi bidangnya tentu saja makroekonomi, kemudian juga isu-isu sosial, kemudian yang penting adalah kita ingin mempertahankan paradigma kita. Sejak kita waktu sejak 2012, saya 2010 ya. Kita ketemu, itu terus aja waktu awal, kemudian Pak Jokowi mulai jadi presiden 2014 kan kita nggak ketemu. Kita pernah nulis apa, Ibu tuh kita bidik sebagai salah satu menteri ekonomi. Bahkan kita bilang kalau presiden pemerintahan Jokowi itu mau ekonomi, karena kita baca perjalanan Ibu kan kita ikuti. Orang sosok perempuan lagi seperti Ibu itu kan jarang di Indonesia, laki banyak, ya kan? Jadi kita kan butuh supaya ada keseimbangan gender ini. Di politik aja kan 30%-nya nggak nyampe-nyampe gitu kan. Akhirnya dorong-dorong tapi nggak jadi gitu. Tapi untuk second kabinet, ya kan? Orang-orang seperti Ibu waktu itu kita sudah bidik, tapi kok nggak ada. Saya dengar terakhir kok jadi komisaris utama Telkom gitu. Itu gimana jadinya ya, Bu? Ya sama, saya juga nggak tahu. Ya. Jadi karena tahu-tahu kita kemudian diminta, karena kalau beberapa BUMN biasanya itu lewat presiden ya. Jadi diminta untuk membantu di Telkom sebagai komisaris utama, dan kemudian pekerjaan yang membantu beliau langsung itu adalah di Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Oh, Ibu masuk di situ, di tim itu? Di tim itu kita ber-20 dan kita memberikan masukan kepada Presiden. Kita memberi nama juga Ekonomi dan Industri, karena bagi kita sejak saat itu pun kita permasalahannya itu adalah di sektor real, ekonomi kita nggak bergerak, jadi industri harus bergerak. Nah, selama 5 tahun kita membantu beliau untuk memberikan masukan-masukan dalam satu tim. Jadi 2015. Tapi S1 Ibu dulu di mana? Ekonomi juga? Saya S1 Fakultas Ekonomi Gajah Mada. Di Gajah Mada kan? Kemudian S2, S3 saya lanjutkan di Jepang untuk ekonomi pembangunan. Oh, pembangunan di Jepang. Ya. Jadi ini memang UGM itu all UGM final. Jadi, tapi ada yang hanya kandidat terus. Ada yang kandidat terus. Jadi saya tuh ini ngomong sama kawan-kawan kan, kita di sini bicara leader itu kan udah katem itu. Artinya kita lihat orang itu kan dari bagaimana personalitinya, bagaimana profesionalitinya, bagaimana integritinya itu.
Lalu dan untuk masuk di ini kita kemudian ajak berkomitmen. Ya. Jadi bukan pemimpin Pancasila. Betul. Kalau kita tahu jadi pemimpinnya sulit, apalagi pemimpin Pancasila. Beratnya Ya, luar. tapi seperti Bung Freddy sampaikan, pemimpin itu kan dicari, tidak mendaftar. Tuh. Jadi Kalau di kerajaan di Inggris dia dilahirkan dan diproduce dia kan. Sehingga kalau di negara demokrasi kayak ini harus kita rakyat yang cari. nah, betul. Dia di lubang mana dia itu. Jangan yang datang bawa map ini di depan map. Ini yang repot ini. Menurut Ibu gimana ini kayak gini-gini nih? Ya, itu yang berat ya bagi kita. Saya rasa itu untuk pemimpin dimanapun dan di bidang manapun. Tapi sangat tergantung juga kepada sistem politik. Betul bahwa kita itu negara demokrasi, Bung. Tapi kan kita juga demokrasi yang tidak murni, gitu ya. Jadi kita intervensi atau permainan yang bukan terbuka, betul-betul demokratis, itu kan masih sangat banyak. Mungkin juga karena kita juga dulunya kita negara kerajaan ya, jadi tidak mudah untuk membuang budaya tadi, untuk hanya kita berkompetisi, hanya memilih yang memang diperlukan. Kita untuk kabinet juga zanin kabinet seperti yang disebutkan, atau pemimpin daerah itu betul-betul yang tahu masalah dan mau berbuat sesuatu. Nah itu kan mungkin tidak mudah karena sistem di dalam mencari pemimpin tadi itu tidak mengarah kepada kita menempatkan orang-orang yang semestinya ditempatkan di tempatnya gitu. Keren. Jadi apa namanya? 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, saya lihat apa namanya pembangunan bagus banyak ya. Tapi kalau fokus soal industri, kalau bahwa kita mau pertanian juga namanya dinamakan industri pertanian, semua jadikan industri, berarti kan mesti ada proses. Betul. Yang panjang, tidak bikin pabrik kalau kita bilang ini industri gitu. Tapi proses knowledge base, resources base. Betul, ini kan mesti ada keseimbangan. Betul. Ya Bu ya. Harus ada mix gitu. Ada mix. Jangan resources resources yang dieksploitasi terus, tapi manusia nggak berkembang. Ini gimana nih Bu? Ya, jadi sebenarnya perlu kita akui, harus kita evaluasi secara jujur bahwa tidak hanya 10 tahun terakhir ini, tapi bahkan sebenarnya lebih setelah itu. Jadi sejak kita krisis ekonomi sampai sekarang, kita melupakan sektor industri. Padahal sektor industri itu adalah, terutama manufaktur, adalah sektor yang menjanjikan sebuah negara untuk bisa maju, untuk melakukan lompatan baik di dalam pendapatan masyarakat, lewat pendapatan per kapitanya, baik lewat pertumbuhan ekonomi. Itu kita harus memiliki industri manufaktur yang kuat. Tetapi ternyata pada zaman Pak Harto, waktu Orde Baru, kita sempat industri manufaktur kita, ekspor kita itu kan sudah industri olahan ya, barang-barang olahan. Tahun 90-an sampai akhir tahun 90-an. Waktu itu ekonomi kita didukung oleh sektor manufaktur, pengolahan itu sampai 32%, Bung. Tapi sekarang ini tinggal 18%. Artinya ekonomi kita itu bukan didrive oleh sektor industri. Nah, kalau kita lihat negara-negara maju yang lain, kita lihat China misalnya, dia mungkin lebih dari 2 dekade pertumbuhan ekonominya itu double digit. Ya, di atas 10%. Terus kemudian industri manufakturnya itu dia merajai ekonominya itu share-nya 30-40%. Jadi memang ekonomi itu betul-betul bergerak dengan semakin banyak yang ekspansi, menciptakan lapangan kerja, menciptakan kelas menengah dan seterusnya. Sampai sekarang ini
China mendapatkan posisi seperti saat ini. Kan memang Ibu ngomongnya kan ada teorinya. Betul. Apa yang di pertanian dulu, kuat baru apa sampai ke industri kan gitu. Betul. Teori Maslow apa saya lupa ya. Tapi ada step-step yang harus dilalui sehingga baru masuk ke industri. Tapi kenapa kita kok kayaknya kita sekarang ini bertemu dengan satu era yang namanya digital, era internet, kemajuan yang luar biasa, disruption teknologi ini kita harus cepat gitu, jungkir balik gitu, cara berpikir, cara bekerja itu harus berubah gitu loh. Tapi rubahnya ini kok makin lama kita dikuasai oleh artificial intelligence. Jadi seolah cuan yang utama. Ini gimana Bu? Apakah uang yang bisa membuat kita membangun industri-industri itu? Apapun ya, kita sebagai negara terbuka tentu tidak akan terlepas dari berbagai pengaruh tadi. Ya, baik itu pengaruh lewat moneter, ya, apa yang terjadi di Amerika berpengaruh pada kita, inflasi tinggi di Eropa juga berpengaruh ke kita, gitu ya. Tetapi sebagai sebuah negara, sebagai bangsa, kita sendiri yang harus menetapkan kapan kita harus maju, bagaimana cara kita maju. Bayangkan di China itu mereka tidak mau meliberalisasi sektor keuangannya, karena sektor keuangannya itu adalah jantung. Jadi dia tempatkan liberalisasi sektor keuangan di paling belakang, setelah sektor lain itu kompetitif. Nah, jadi Jepang misalnya, sektor-sektor strategis didorong siapapun untuk dilakukan liberalisasi, mau transportasi, gitu kan? Mereka semua masih dikuasai oleh negara, sektor-sektor strategisnya. Gitu ya. Nah, jadi setiap negara harusnya menentukan sendiri. Nah, apalagi Indonesia, tadi Bung Freddy sampaikan, kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar 45. Itulah yang mestinya menjadi guideline bagi kita, bahwa ekonomi kita itu harusnya diatur seperti apa sih? Karena kalau Undang-Undang Dasar kita itu menyebutkan kita negara itu mengatur. Jadi ownership itu ditentukan oleh negara. Tapi sekarang yang strategis sudah dimiliki oleh orang yang tidak seharusnya. Kalau kita mengikuti konstitusi, itu harus dimiliki oleh negara untuk kemakmuran semua orang. Nah, jadi ini yang menurut saya jungkir balik ya cara berpikir kita nih. Jadi kita begitu ada perubahan di global, termasuk juga teknologi, kita seolah-olah kagetan gitu loh. Kita kaget, waduh kita harus juga masuk ke teknologi nih, gitu ya. Industri juga harus industri 4.0, gitu. Kita lupa bahwa kita itu masih 2.0, gitu kan? Handphone harus buang semua, mesti ganti 5.0 lagi. Bahkan kita belum pakai listrik kan. Kita bikin industri makanan aja masih pakai lilin, Bu. Sekarang sudah pakai harus mobil, harus listrik. Ya? Nah, jadi kita itu listriknya juga kan kita belum memiliki support yang cukup. Jadi kita tidak punya tahapan-tahapan yang itu menjadi guideline tidak hanya bagi pemerintah, tapi justru bagi para pemain. Nah, sekarang ini kan seolah-olah kita harus segera menuju negara dengan teknologi tinggi. Nah, pada saat yang menggunakan IT, ya gitu kan, digitalisasi, tapi digitalisasinya itu tanpa ada urutan yang tepat. Nah, sehingga yang terjadi adalah orang sudah bekerja di pabrik, industri berkembang, tiba-tiba kita ada robot, karena seolah-olah kita harus menggunakan itu. Ya, mereka yang punya skill kagetan ya, hilang. Jadi kagetan. Karena kita nggak punya roadmap yang jelas. Gitu. Nah, jadi tiba-tiba yang dulu dia bisa bekerja di pabrik, membuat sesuatu, dia kena PHK, akhirnya masuk ke digital juga, tapi sektor digital ojek. Apakah itu buruk? Ya, kalau itu didesain dengan baik, masuk ke sektor jasanya baik. Tapi ini kan tidak. Yang tadinya pinter bikin sepatu, tiba-tiba dia nggak ada lagi. Saya pingin, Bu, leader ini selalu berpikir jangka panjang. Jadi, kenapa kita bisa bertahan sampai 14 tahun di sini, dalam tetap mencari pemimpin. Ada satu berpikir begini, Bu. Ada game atau wise word bilang, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Jadi, kenapa sih
kita pingin menonjol sendiri bahwa saya yang hebat, bahwa ini kebijakan ini yang pas gitu loh. Padahal di belakangnya sudah mengatur bagaimana strategi. Mereka nggak berpikir mau far itu, tapi mereka berpikir bagaimana cuannya ini di depan ini. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang kebijakan publik di situ ya, Bung, kita kenapa sih nggak bicara tentang jangka panjang? Padahal perencanaan jangka panjang kita ada 20 tahun. Perencanaan 5 tahunan juga ada. Visi bangsa kita kan panjang, bukan pendek ya. Dan dibuat terus juga. Jadi ini sekarang akan ada lagi 2024 sampai 2045 kan? Ya itu kan harusnya itu diturunkan menjadi 5 tahunan. Tapi presiden kita kan 5 tahunan. Iya. Nah kalau janji presiden 5 tahun pertama sampai ke 4 beda, artinya visi kita jangka panjang itu sebenarnya tidak ada artinya. Nggak ada artinya. Nah jadi kita memerlukan, kalau kita bicara leader itu apa sih? Dia harus punya wisdom. Ya, jadi dia ada kebijakan bahwa bukan untuk dirinya sendiri. Gitu. Tapi kalau kita memang mau menuju ke sana, mungkin pada 5 tahun masa dia itu tidak terlihat karena betul-betul membuat fondasi. Tapi kalau maunya jangka pendek, yang terjadi sekarang, apa yang dilakukan? Terlalu banyak program-program quick win. Quick win? Ya. Bahwa quick win itu diperlukan, iya, tetapi dalam momen tertentu. Nah, dan menuju kepada garis yang besarnya. Kalau sekarang ini quick win itu sih ya tidak jadi apa ya, sporadis pembangunan kita. Saya sepakat dengan Bu Henry. Gofar ini, saya pernah saya ini kan wartawan dari zaman Pak Harto sampai sekarang ini saya masih di dunia jurnalistik. Saya pernah, kan kita udah ke berbagai negara ini. Betul. Udah tahu bagaimana. Saya berpikir seolah-olah begini, Bu. Di Eropa sana udah kayak kita jalan di beton-beton gitu. Tapi saya pikir di Indonesia masih banyak pohon, hutan, sama masih ini. Satu ketika orang ke kita loh, iya kan? Iya, betul. Kan dia bahkan mereka bilang Indonesia itu paru-parunya dunia gitu, hutan Indonesia gitu kan. Itu kita bisa lakukan apa saja, that's swap. Oke, gue nggak mau potong hutan gue, tapi gue minta utang saya dipotong karena bla 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 bla, ya kan? Ada kan program kayak begitu, dan itu harus diperjuangkan, diplomasikan itu. Ya, jadi kalau zaman sekarang katanya kalau berwibawa, diplomasi berwibawa pasti diterima. Betul, tinggal argumen yang dibawa kan, argumen yang dibawa. Jadi sekarang ini sebenarnya kan dunia itu paradigmanya itu 3, tumbuh harus inklusif, gitu ya. Dan itu kalau di konstitusi kita udah kenal dari zaman dulu deh. Pokoknya harus adil dan merata kan, itu kan inklusif. Terus kemudian ada digital, tapi ada satu lagi nih, green. Nah semestinya kita bisa memainkan isu green ini. Jadi kalau sekarang ini banyak negara yang sudah tidak punya lahan untuk memajukan pertanian mereka, this is our time. Gitu kan harusnya kan. Sehingga teknologi digital tadi itu tidak silo, tidak digunakan hanya untuk sektor-sektor yang ada di ujung. Tapi ini mendorong sektor-sektor di sisi hulunya, di produksinya. Pertanian dengan teknologi. Gitu. Jadi bukan meninggalkan pertanian, tetapi kita fokus kepada pertanian. Karena masyarakat kita ini masih banyak yang di sektor pertanian. Lahan kita ada, tapi kita suntik itu dengan teknologi digital, plus kita unggulkan bahwa kita ini mengelola ini secara green, secara sustainable. Nah, ini yang harus ada, sehingga kita sekarang ini punya keunggulan yang beda dengan mungkin yang ditawarkan Eropa, ditawarkan China pada saat mereka akan menjadi negara yang besar. Saya kira Ibu di Telkom juga pernah ke luar negeri, kemana saya juga ke China, dan saya lihat bagaimana kalau kita ikut kegiatan di Eropa itu semua negara punya teknologi informasi, teknologi baru, inovasi dalam bidang teknologi, produk teknologi mereka menawarkan itu dengan berbagai janji macam-macam gitu kan. Nah di sini kan bukan siapa yang paling murah atau siapa yang bisa menguntungkan, tapi dampak dari kita ambil teknologi ini dan jangka panjang itu. Saya waktu itu di RRI Dewan Pengawas, saya ada satu teknologi.
saya bilang teknologi ini manfaat untuk bangsa saya apa, gitu kan? Kalau kita taruh di sini, misalnya early warning system. Kamu umurnya berapa tahun? Karena RRI itu yang saya tahu dia punya moto sekali di udara nggak pernah turun-turun sampai kiamat. Saya bilang, kau produk 10 tahun apa sampai kiamat nih? Jangan 10 tahun kemudian pabriknya udah hilang. Nanti saya cari di mana gitu. Ketawa semua. Tapi ini maksud saya, kita juga harus lihat sustainable dia. Jadi bukan karena proyek tiba-tiba bikin pabrik di sana supaya bisa uang keluar. Kalau gini-gini, ini yang membuat ekonomi kita nggak maju ya. Saya kira. Jadi kalau tadi kita berpikir green tadi misalnya ya, terus gimana kita untuk menuju green? Kalau menuju green energi itu kan banyak sekali. Di daerah timur ada angin, ada gelombang, ada sungai, apapun itu mestinya kan bisa green. Tapi kan kita kemudian tidak memilih itu. Apa yang kita miliki, kemudian kita cari teknologinya, potensinya banyak sekali, kita pakai itu. Nah, sama dengan sekarang ini untuk mengurangi karbon, kita pokoknya sekarang pakai satu aja, EV, electric vehicle. Padahal kita ini kan ekosistemnya belum tersiapkan. Tapi semua infrastruktur, kebijakan, anggaran itu untuk mendukung itu tadi. Nah, saya rasa ini akan menjadi bom yang lain lagi. Sama dengan waktu itu kita sudah tidak mau pakai minyak tanah, ya, tidak boleh pakai kayu, tidak boleh pakai minyak tanah. Masa kita harus pakai LPG? Apa yang terjadi? Kita tidak memproduksi LPG memang. Nah, pada saat semua orang hanya menggunakan LPG, kita punya ketergantungan untuk mengimpor LPG. Nah, ini kan yang hal-hal yang seperti ini. Belum lagi security-nya. Belum lagi kita ini barang strategis. Barang strategis, security kalau nggak disiapin strategi kan bisa meledak kayak bom di mana-mana, ya kan? Jadi gitu. memang ini nih kita harus berpikir dengan pelajaran-pelajaran yang pernah lalu, menuju green ada tahapannya. Jadi semua ada proses tahapan, dan ada knowledge-nya kan gitu. Nah, jadi kita jangan didrive oleh kepentingan-kepentingan lain. Jadi kita punya pola sendiri. Indonesia komit untuk green, yes. Tapi jalan saya seperti ini. Jalan saya berbeda dengan jalannya negara ini, beda dengan jalannya negara ini. Gitu. Nah, jadi itu yang mestinya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kita berharap pemerintah ke depan itu paham gitu. Jadi kita tidak, karena negara-negara lain juga paham kok. Negara seperti Indonesia ya nggak bisa dong mengurangi emisi seperti kami. Orang kita sekarang ini konsumsi harus berkolaborasi ya, Bu. Iya, kolaborasi itu udah pasti lah. Kolaborasi dari luar, dia punya apa karena kita ada negara yang duluan teknologinya, kita menggunakan, jangan kita jadi pasar doang gitu ya, Bu. Betul. Ada transfer knowledge, satu ketika semua akan duduk bersama ini. Nggak tahu generasi keberapa nanti semua akan sama. Nah, yang sekarang, yang duluan dia coba memainkan dengan mengekspor misalnya hackers, ya kan? Kayak Kominfo sekarang itu, ada katanya sekian ratus data di departemen daerah pusat ini kena hacker semua. Kalau lalu minta tebusan. Ini kan sama kayak penculikan, minta penculikan lalu minta tebusan. Ini kriminal. Tapi apakah kita nggak ada leader, nggak menguasai ini secara bahwa efek yang paling berat itu akan terjadi sebenarnya, masa kita nggak antisipasi? Ya, kalau saya tetap meyakini ya, tanpa kita ada perencanaan yang matang tadi, tahapan-tahapan. Jadi inilah yang terjadi. Jadi mungkin setiap tahap cover, ya Pak, ya, harus benar-benar jangan ditinggal, tapi di cover dia mesti maju ke tahap berikut. Jadi karena kita kaget untuk masuk digitalisasi, sehingga apapun yang digital itu dipercepat. Soalnya cepatnya itu. Tapi kita belum punya sistem untuk security-nya. Ini kan menjadi kayak deadlock kayak begini, terus gimana? Kalau itu nanti merambah ke juga sektor-sektor yang kita lain. Nah, itu pemerintahan ini punya perencanaan nggak sih, Bu? Punya. Setiap pemerintahan punya perencanaan. Pertanyaannya, apakah perencanaannya itu diikuti atau tidak? Ataukah ada gap yang makin lebar antara perencanaan dan realisasi? Nah, itu pertanyaan yang kedua. Dan rasanya itu yang terjadi gitu. Nah, jadi rencana tinggal rencana. Karena tadi rencana tapi bukan strategic plan begitu. Ya. Dan masalah implementasinya apa sesuai rencana apa enggak? Ya, gitu. tergantung siapa yang mengimplementasikan rencana tadi.
Kalau sudah dibuat perencanaan, tapi tiba-tiba ada kepentingan-kepentingan jangka pendek, kemudian tiba-tiba oke lah kita belokkan di sini, tadi yang saya bilang akhirnya terlalu banyak quick win yang kan tidak mengarah kepada kalau kesana. presiden, menurut saya ya, di pemahaman saya, presiden itu ngomong apa aja, dia punya hak prerogatif ngomong segala macam, punya hak mau angkat siapa aja jadi apa, itu hak dia, prerogatif namanya kan. Saya bilang kebijakan presiden itu pasti tidak bisa disu karena semua tuh sangat multitafsir itu, ya kan? Walaupun tujuan ke situ. Yang implementasi kan kementeriannya, pembantu-pembantunya. Nah, pembantu-pembantunya ini kan juga harus satu komprehensif kan, bahwa satu menteri pun itu yang dia kerjakan tidak sendiri-sendiri, tapi efeknya ke kementerian yang lain. Walaupun tidak kelihatan tidak directly berhubungan, tapi secara tidak langsung mereka tetap berhubungan, dia interconnected itu. Menurut saya ya Bu ya. Ya, jadi ini sebenarnya juga presiden itu sebaiknya hanya bicara sesuatu yang strategis, tapi tidak bicara sesuatu yang sangat teknis. Karena kalau sudah presiden bicara teknis dan keliru, tidak ada yang bisa mengkoreksi seperti sampaikan Bang Freddy tadi. Jadi mari kita bersama-sama, kita harus koordinasi, kita harus kolaborasi, mengarahkan semua. Jadi mungkin tapi kritik kepada Presiden Jokowi, ya, jangan teknis. Jangan terlalu teknis. Jangan terlalu teknis bicara ya. Waktu itu saya pernah ditanya, Pak, menurut saya yang terpenting itu bukan berapa pertumbuhan ekonomi, ya, tetapi orang bagaimana melihat bagaimana manajemen kebijakan Bapak, bukan hasilnya dulu, manajemennya dulu. Kalau sekarang semua masalah itu dibawa kepada presiden, itu adalah sinyal, itu adalah message kepada pelaku usaha, bahkan bahwa manajemen kebijakan tidak berjalan di pemerintahan ini. Karena semestinya masalah BUMN diselesaikan oleh direksi, setelah itu oleh menterinya. Tapi kalau masalah BUMN yang bicara itu adalah presiden, kemudian juga masalah subsidi, tiba-tiba yang bicara bukan menteri, tiba-tiba juga presiden. Semua seperti itu sinyal bahwa kita tidak punya mekanisme dalam manajemen kebijakan. Nah, itu makanya tadi memang harus berhati-hati untuk bicara. Jadi ini ada satu rencana, dua adalah kemampuan leadership gitu ya. Yang ketiga adalah kemampuan untuk implementasi. Mungkin yang keempat koordinasi memang. Dan koordinasi itu yang susah. Iya. Ngomong gampang ya. Harganya mahal. Memang mungkin kebijakan Presiden Jokowi ini kan 3 kata, kerja. Jadi karena kerja nggak perlu mikir, kerja aja. Kalau kerja ini kan berarti kan presiden bukan kerjanya, ya kan? Jadi perintahnya diikuti apa ada enggak? Ada cerita di industri. Ya. Presiden meresmikan ya investasi industri yang besar untuk ekspansi. Tapi besoknya membuat FTA, kesepakatan Free Trade Agreement, liberalisasi untuk produk yang dihasilkan oleh industri tadi untuk 0% masuk ke Indonesia. Jadi ini kan antara sebenarnya yang dimauin itu apa? Gitu. Kalau memang mendukung untuk ada industrialisasi agar ada lapangan pekerjaan, ada value added dan sebagainya, justru import ini tadi dengan kerjasama ekonomi, tolong ya yang ini kita belum bisa kerjasama. Iya. Gitu. Saya pikir menteri-menteri ini kan apa mereka punya kebijakan atau mereka menyesuaikan ya yang penting Bapak mau aja apa kita coba mengengineer. Dulu ada istilah engineer, merekayasa gitu kan. Iya kan, Bu? Kosmetiknya aja. Di kosmetik supaya kelihatan di luar itu bahwa ini sempurna gitu. Ini kan berbahaya dan sekarang ini terbukti satu-satu loh ini. Memang apa ya? Kalau presiden kan juga bukan yang tahu segalanya. Kalau seperti Pak Bung Freddy tadi sampaikan, kalau menterinya itu tidak berusaha mengingatkan, ya nggak bisa. Justru dia itu orang pertama yang bisa mengingatkan presiden. Karena misalnya tiba-tiba saya akan membuat ini, pendanaannya tidak cukup. Pada saat, waduh presiden pengen ini, kita harus sediakan. Ini sama ya kayak zaman Pak Harto aja
dia pecat tuh. Bukan yes man ini. Ya, betul. Ini lebih dari ABS itu zaman dulu. udah zaman dulu, padahal kita udah lewat itu. Harusnya kan gitu. Anak-anak milenial sekarang Gen Z ini kan nyaksiin. Ya. Mereka kan belajar. Ya. Ada guru, ada satu dosen, saya bingung mau ngajar apa mahasiswa saya ini. Saya berdiri di depan kelas guru-guru sekarang dengan artificial intelligence, bagaimana mereka mau buka mulut, anaknya udah cari di Google, di artificial, dia udah ngomong kalau gurunya nggak siap. Tapi etika, moral, apa mau bawa kemana? Value ya. Value itu yang harus ditransfer ke anak muda, bahwa dia caranya dengan seperti apa, itu zaman dia. Tetapi value itu harus konsisten. Tapi tahu nggak, Bu, apa yang langkah-langkah kebijakan? Saya kira kalau kebijakan itu pasti dibuat oleh anak buahnya ya, Presiden. Presiden kan langsung tanda tangan gitu. Tapi semua yang diusulkan itu memang kalau nggak ini benar menguntungkan orang luar. Nah, saya lihat di sini China itu paling pandai memanfaatkan kebijakan Jokowi. Kalau saya lihat ya, Bu ya, itu mereka tidak mau semacam G2 bilateral. Lewatnya bilateral mereka. G2P. Ya. Pengusaha ya, apa? G2B. G2B. Ya. Tapi P2P, G2G. Jadi tanggung jawabnya APBN. Ya. G2G mereka lebih senang. Karena aman, iya. Dia tinggal teriak aja. Betul. Sedikit dia ngomong di luar, kita malu kan, harus bayar. Kalau bisnis kan bisa cincai, bisa ini. Nah, diplomasi yang harus dimainkan adalah bagaimana, apakah bisa debt swap, apa yang bisa membuat kita bisa melakukan debt swap, supaya memotong utang itu kan. Tapi kan tidak ada orang yang mau uangnya hilang percuma. Sekarang mungkin semua dikasih nikmati oleh China. Tapi anak cucu kita yang, saya ingat tahun berapa ya, Bu ya? Tahun 2000 waktu Gus Dur memerintah, itu saya dapat informasi setiap anak yang baru lahir sudah punya utang 7,5 juta. Sekarang apalagi? Sekarang sudah katanya hampir 100 juta katanya. Jadi sekarang ini kita bahkan debt service ratio kita, jadi hasil kita ekspor untuk membayar bunga utang itu pun nggak cukup. Jadi sudah terkikis untuk itu. Jadi kita ini sudahlah kurang kompetitif karena industrinya tidak maju, sehingga ekspor kita itu lebih pada ekspor bahan-bahan mentah karena industrinya nggak ada yang memproduksi barang turunannya, hilirnya. Yang kedua, investasi kita itu juga kita tidak bisa menarik FDI itu yang cukup besar dibandingkan dengan tetangga-tetangga. Ada masalah korupsi, ada masalah ketidakkonsistenan kebijakan dan sebagainya. Makanya akhirnya dibiayai dari apa? Dibiayai tentu saja dari utang. Nah, oleh karena itu menurut saya ya, apa yang terpenting bagi presiden yang akan datang? Hari pertama begitu dilantik, ya menurut saya, hari pertama itu waktu untuk merenung, membersihkan, jujur. Harus jujur membersihkan. Jujur pada kondisi yang ada, jujur pada diri sendiri. Jadi jangan mencari justifikasi. Jadi bahwa utang kita sudah sangat-sangat berat itu fakta. Maka tidak perlu mencari justifikasi. Negara lain itu bisa sekian persen tidak masalah. Kondisinya beda. Jepang sudah di atas 100% dari GDP. Kita ini maksimal harusnya 20% dari GDP. Tapi kita sekarang udah berapa? 40% dari GDP. Katanya masih kurang, negara lain 60 kok katanya. Nah, 60 itu yang kita pakai itu kalau negara maju seperti Eropa. Dari itu. Makanya, selalu excuse. Kalau kita mencari orang yang mau memberikan justifikasi itu banyak, Bu. Saya ingat, Bu. Saya pernah nulis China itu kenapa Amerika protes pada Cina yang memberikan ketergantungan utang pada negara-negara Pasifik maupun di Afrika sana. Ternyata setelah saya pelajari, saya menemukan bahwa memang Cina itu dia selalu berinvestasi di transnasional, jalan kereta api, pokoknya jalan tol atau apa yang panjang gitu kan. Ternyata, Bu, dia kan produknya masif. Dia produk dari China itu kirim ke kapal, langsung kontainer, langsung jalan tol masuk ke langsung sasaran konsumen.
Jadi untungnya dia dua. Barangnya masuk jalan tol langsung ke sasaran, kita tetap juga bayar utang, tergantung utang terus sampai kapanpun, bergantung. Kita membuatkan jalan Ketergantungan. untuk produk-produk mereka. Kita membuat jalan untuk produk mereka masuk ke negeri kita. Ya, Dan jadi produk-produk itu umurnya 5-6 bulan. Yang masif nilainya, saya kan pernah ke satu pabrik di China itu, dia bilang, Pak Freddy mau produksi berapa banyak? Mau HP merek apa? Mau iPhone yang 12S, 13S, mau yang harga berapa? Ditanya. Nah itu kan harganya 20-an juta, 15-16 juta. Bisa Pak Freddy minta 3 juta bisa. dengan merek Freddy. Dengan merek pakai iPhone punya. Tapi di dalam itu ada komponen yang dikurangi. Jadi umurnya masih setahun. Oh. Tapi kalau ada laporan keuangan, ada pemeriksaan iPhone, jelas. Tapi isinya bukan. Isinya ada, tapi umurnya nggak panjang. Artinya tidak sesuai dengan iPhone yang ada yang dari. Ya, tapi sebenarnya gini, itulah strategi yang dilakukan oleh China. Mereka punya produk yang memang original, tapi mereka buatkan KW itu bisa 1-5. Betul. Tapi itu kan strategi yang mereka miliki. Jadi sekarang ini, Dan kita pasar KW habis dari mereka kan. dari itu. produk manufaktur mereka itu tidak ada yang tidak menguasai dunia. Jadi kita itu memang menjadi sangat sulit. Karena itu tadi di depan saya sampaikan, kita itu sekarang punya keunggulan yang basisnya itu kita masih land. Jadi kalau pertanian itu kita unggulkan dengan ditambah teknologi, itu akan menjadi keunggulan kita. Salah satu yang bisa kita lakukan. Ini keren. Ini kita akan masuk di industri, di pemerintahan ke depan. Ya. Tapi saya kira kita harus break sejenak. Saya rasa masih tetap. Mimpi beliau itu masih sama. Mau menguatkan ekonomi kita, mau menguatkan pertanian kita, itu masih sama. Sama ya? Masih sama. Menurut saya ya, mensupport pemerintahan ini tidak harus menjadi menteri juga. Jadi kita bisa juga pada posisi-posisi lain, tetapi betul-betul harus didengarkan. Saya sudah mencoba menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah puluhan tahun. Sehingga kalau memang ternyata itu tidak cocok dengan yang diharapkan oleh pemerintah yang nanti berkuasa, yaitu realitas politik. Realitas.